Jadi seperti yang teman-teman sudah lihat di depan saya ini, ada dua TWS yang bakalan kita bahas di video kali ini. Sama-sama merek dari Soundcore ya teman-teman, by Anker, tapi dia berbeda di tipe dari TWS nya. Kalau yang ini Soundcore R50i, kalau yang ini Soundcore R50i NC. Jadi perbedaannya itu di belakangnya ya. Ini sudah ada NC atau noise cancelling, dan ini belum ada noise cancelling. Jadi di video kali ini saya mencoba untuk mengkomparasi ya, membandingkan antara dua TWS ini, apa saja kesamaan dan perbedaan dari keduanya teman-teman. Dari segi harga juga dia terpaut 100.000 ya. Dari segi tahun juga, yang ini tahun 2023 dan yang ini tahun 2024. Nah, jadi nanti kita coba ngebahas semuanya di video kali ini. Jangan kemana-mana, terus simak video ini sampai selesai teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bahas kedua TWS ini. Let's go. Oke, sebelum kita ngelihat si produknya ini ya, atau TWS-nya, kita mau memperbandingkan dari segi kemasan dulu teman-teman. Jadi kemasannya itu seperti ini. Teman-teman sendiri yang bisa menilai ya, lebih premiuman yang mana, yang 2023, 2024. Soundcore R50i, Soundcore R50i NC. Jadi seperti apa kemasannya, kayak gini teman-teman. Ukurannya juga teman-teman bisa lihat. Kemudian tampilan dari tulisannya juga, untuk yang Soundcore R50i NC dia tulisannya gede. Terus di sini ada by Anker. Dia yang R50i biasa dia Soundcore juga, cuman dia agak kecil di sebelah kiri sini ya, pojok atas. Terus ada tulisan by Anker juga di sini. Tipenya dia tulisnya di atas ini R50i. Kalau yang ini tipenya dia tulis di bawah Soundcore R50i NC teman-teman. Nah, jadi ini gambar dari produknya. Kemungkinan dia menyesuaikan dengan warna TWS di dalamnya ya. Ini warna hitam ya gambarnya, dan TWS-nya juga itu warna hitam. Kemudian di sini yang warna putih, dia warna putih juga tuh untuk TWS-nya teman-teman. Nah, jadi untuk perbedaannya atau yang teman-teman bisa lihat ini perbandingannya seperti ini teman-teman, kemasannya. Nah, kemudian fitur-fiturnya itu di bawah sini, yang untuk Soundcore R50i NC dia lebih banyak ya, karena dia memang lebih mahal dari yang pendahulunya ini, dan dia juga tahunnya lebih baru ya, 2024, masih yang terbaru di tahun ini teman-teman. Ini untuk fiturnya dia memang lebih banyak teman-teman. Di sini untuk kelebihan-kelebihannya ada di sini, powerful sound. Untuk soundnya sendiri, perbedaan dan kesamaannya, soundnya sama teman-teman. Dia memakai 10 mm driver ya untuk soundnya dia, sehingga wajar kalau mereka ngeklaim ini sama-sama ngebass ya. Ngebassnya itu terasa banget ngebass gitu ya, powerful gitu teman-teman. Tapi kalau dari pemakaian saya beberapa waktu ini, saya bisa ngebedain tuh yang mana yang lebih enak bassnya, yang mana yang agak kurang gitu teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya untuk kualitas bassnya, terus terang aja ini yang paling enak didengar ya ini Soundcore R50i NC. Saya nggak tahu ya pengaruh dari noise cancellingnya, mungkin ada ya teman-teman, pastinya ada, karena dia meredam kebisingan, jadinya bassnya itu lebih terasa gitu teman-teman. Tapi kalau dari power bassnya sendiri, memang saya ngerasain yang ini tuh lebih power banget teman-teman daripada ini di telinga itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis dengerin ini baru pindah ke sini, itu terasa banget kayak mengurang gitu suara bassnya teman-teman.
Nah, itu memang saya ngerasain banget ya pas saya pakai gitu teman-teman. Kemudian fitur yang lainnya dia kesamaan dan perbedaannya, kalau yang ini itu Soundcore R50 INC dia sudah ada 4 mic ya teman-teman. Jadi 2 kiri 2 kanan, bukan 4 mic di satu TWS nya ya teman-teman, tapi dia 2 kiri 2 kanan teman-teman. Kalau yang ini 2 mic, 1 kiri 1 kanan, jadi ini tuh lebih banyak ya mic-nya teman, dia ada 4. Otomatis dia ini lebih jelas untuk kualitas suaranya kalau lagi nelpon ya teman-teman. Ini lebih jelas dan lebih jernih karena dia sudah dilengkapi oleh teknologi AI yang membuat dia itu menjadi clear ya untuk nelpon. Sama-sama juga sih, ini juga sudah ada teknologi AI nya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya 2-in-1 charging case ya, sama-sama juga ya teman-teman, 2-in-1 charging case. Untuk time-nya sendiri dia sama-sama 10 jam untuk play time-nya ya teman-teman, untuk masing-masing earphone-nya teman-teman. Tanpa charging case-nya ya teman-teman, dia bertahan 10 jam. Nah di sini tuh saya juga ngerasain perbedaan juga nih teman-teman. Kalau yang soal jamnya itu atau play time-nya, sepertinya kalau yang saya rasakan itu lebih hematan ini deh teman-teman. Lebih hematan ini, lebih lama kita pakai ini, nggak habis-habis baterainya dibandingkan ini. Kalau ini itu kita misalnya main game, pokoknya dipakai terus gitu selama nggak berhenti. Dia cuman kalau dapat 7 jam itu sudah bagus banget teman-teman, tapi biasanya sih di 6 jam. Nah kalau yang ini tuh dia bisa lebih tahan lama teman-teman, dia bisa 8 jaman gitu, pokoknya 8, 9 dengan baterai fullnya ya, sama-sama full gitu, dia bisa lebih lama. Nggak tahu mungkin karena pengaruh dia ini kan nggak terlalu banyak fitur ya teman-teman, dia nggak ada noise cancelling, jadi otomatis dia lebih ringan gitu mungkin ya, jadi baterainya nggak terlalu boros. Kalau yang ini tuh lebih boros teman-teman dari segi baterai ya, walaupun dia klaimnya itu sama-sama 10 jam tanpa charging case. Nah kalau yang untuk kelebihannya ini itu dia charging case-nya itu bisa sampai 45 jam. Kalau yang ini cuman sampai 30 jam nih, 30 jam ya. Untuk TWS with charging case ya teman-teman. Yang ini 45 jam TWS with charging case juga. Jadi dia yang ini bisa ngecas sampai 4 kali, kalau yang ini cuman sampai 3 kali gitu teman-teman. Kemudian ketahanan airnya juga dia sama teman-teman. Kalau yang R50i dia IPX5 waterproof, yang ini juga IPX5 waterproof teman-teman. Tapi dengan catatan keduanya sama-sama jangan sampai direndam di air ya teman-teman. Dia cuma tahan keringat sama percikan hujan gitu aja teman-teman. Nah kemudian yang lainnya itu dia untuk keduanya ini sama-sama sudah ada aplikasi teman-teman. Nah cuman lagi-lagi memang ini lebih lengkap. Jadi untuk aplikasi memang dia sama-sama punya aplikasi teman-teman. Nah cuman nanti ketika kita pergunakan aplikasinya baru kita ketahuan ya perbedaannya di mana teman-teman. Kalau yang ini dia cuman sebatas aplikasinya itu untuk gaming mode, pengaturan gaming mode, sama untuk melihat indikator baterai, dan indikator baterainya juga dia masih berbentuk kayak batang gitu ya teman-teman. Kalau yang ini dia sudah pakai angka persen gitu ya, sama-sama ya, cuman bisa ngecek si earphone-nya doang. Kalau yang charging case-nya kita nggak bisa tahu baterainya sisa berapa teman-teman. Sama-sama punya 22 preset, cuman kalau yang ini tuh lebih banyak ada pengaturan lainnya juga teman-teman. Dia bisa custom equalizer, bisa di custom, dan ini juga sudah ada gaming mode-nya, sudah ada noise cancellingnya. Nah jadi ini memang lebih tinggi ya, dan ini cuman sebatas itu aja. Jadi dia cuman punya 22 preset, equalizer, punya gaming mode, dan indikator baterai. Kalau ini lebih lengkap. Oke, jadi itu perbedaannya.
Kemudian langsung aja mungkin kita lihat ya di bagian dalamnya itu ada apa aja teman-teman. Dari keduanya ini biar nggak kepanjangan videonya teman-teman. Ini dari R50 INC dulu ya, kita keluarkan. Kalau teman-teman beli itu kira-kira dapat apa aja. Ini ya isi dalamnya, kita buka dulu yang satunya lagi. Ini yang punya R50i biasa. Kita taruh begini biar kelihatan ya, baru kita perbandingkan isi dalamnya. Nah jadi ini yang punya R50 INC, ini yang punya R50i. Sama-sama punya kartu garansi pastinya ya, dari Anker punya kartu garansi. Ini juga kartu garansinya sama teman-teman, by Anker juga. Nah kemudian di bagian dalam itu, kalau yang ini ada buku manualnya ya, manual booknya ini ada juga teman-teman. Mungkin di dalam, oh ya di sini ya teman-teman. Ini dia punya juga teman-teman, sama-sama punya buku manual pastinya ya. Nih sama-sama, cuman ini kayaknya lebih anu ya, lebih gede ya. Di isi boxnya itu dia seperti ini. Nah yang beda juga ini dari segi ear tips cadangan. Kalau yang di R50i ini dia bentuknya kayak gini ya, kayak permen gini. Kemudian kalau yang R50 INC dia sudah kayak gini teman-teman. Jadi dia itu ada 3 ukuran ya, ukuran S, M sama L. Jadi menyesuaikan dengan bentuk telinga teman-teman aja ya. Kalau yang terpasang di TWS nya itu yang di M teman-teman, yang di tengah-tengah ya. Nah jadi ini cadangannya yang ukuran S sama L, yang paling besar dan yang paling kecil kayak gini ya. Ini untuk perbedaannya juga di dalamnya. Kemudian untuk kabelnya sendiri, aduh ini saya lagi pakai ya kabelnya. Pokoknya intinya sama aja ya teman-teman. Untuk kabelnya Type C to Type A, dengan keterangannya dia sudah fast charging ya teman-teman, karena dia sudah Type C gini juga. Sudah fast charging, pengisian 10 menit. Baterainya misalnya ngecas 10 menit, dia bisa bertahan sampai 2 jam pemakaian teman-teman. Untuk kabelnya sama aja ya, cuman yang punya R50 INC ini dia warna hitam karena menyesuaikan dengan TWS nya teman-teman. Kayak gini. Ini saya belum buka ya karena masih ada satu kabelnya. Oke, jadi itu dia untuk kabelnya. Dan yang di dalamnya itu sendiri kayak gini aja teman-teman. Nah, kalau yang ini dia lebih niat ya. Ini untuk bahannya ini kayak sudah bagus banget. Kalau yang ini plastik banget teman-teman, kayak plastik mika gitu teman-teman. Oke, jadi itu isi dari dalam boxnya. Sama-sama garansinya 18 bulan ya teman-teman. Jadi ini untuk TWS nya teman-teman. Perbedaan dari TWS nya seperti ini. Nah jadi kalau untuk ukurannya sendiri, kalau yang saya lihat itu dia yang R50i biasa ini dia lebih besar ya teman-teman, lebih besar dan dia lebih ngoval gitu, lebih ngoval kayak gini ya untuk desainnya. Sedangkan yang ini tuh dia lebih tebal, lebih kotak, walaupun dia memang agak oval juga, cuman yang ini tuh lebih kayak ngebulat gitu teman-teman di pinggirnya ini. Dengan ukurannya beda banget ya. Ini tuh agak besar, yang ini agak kecil teman-teman. Tapi untuk ketebalannya yang ini agak tebal rasanya teman, kayak gini ya. Dan untuk logonya sendiri sama-sama ya, ada logo Soundcore di depan sini. Cuman karena ini warna putih jadi logonya itu nggak kelihatan. Kalau yang ini nggak kelihatan jelas juga lah ya kalau begini, kecuali diginiin nah teman, baru kelihatan kayak mengkilat gitu teman-teman ya. Kemudian perbedaan yang sangat kelihatan juga tuh dari charging case nya itu, dari R50i biasa ini dia masih memakai gantungan begini ya teman-teman. Jadi ada line niatnya kayak gini di bagian samping, sedangkan yang untuk R50 INC ini dia nggak pakai gantungan lagi, cuman dia ada tambahan
holder di belakang ini teman-teman. Nah jadi kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa ini ya, HP itu kita bisa sandarkan di sini teman-teman. Kalau kita nggak bawa sandaran HP di meja gitu, kita bisa taruh sini HP teman-teman. Ya itu tadi ya untuk perbedaan dari segi casingnya, charging case-nya ini teman-teman. Kemudian dari finishingnya, nah finishingnya ini yang perlu kita bahas juga ya teman-teman. Dari build quality-nya yang saya rasain, memang harga itu nggak bohong ya teman-teman. Jadi memang lebih premiuman ini sih kalau dilihat-lihat ya. Ini tuh dia lebih berisi gitu. Ini tuh dia lebih berisi gitu teman-teman. Kalau di gini, kalau yang ini tuh kayak kopong banget nih. Teman-teman bisa dengar ya. Kalau ini ya, kalau mungkin sepintas gitu cuman dengar di video, mungkin teman-teman kedengarannya bedanya cuman tipis banget. Tapi kalau saya yang ngerasain langsung begini, memang beda banget kualitas dari casingnya. Kalau ini buka tutupnya juga itu terasa cempreng banget ya. Nah kalau yang ini, nah kan tuh teman-teman bisa dengar. Kalau yang ini tuh kasar banget ya suaranya. Nah jadi itu bisa dibedain dari itu ya. Ini kayaknya lebih tipis ya untuk kualitas dari casingnya. Kalau ini agak tebal dikit gitu. Terus magnetnya juga ini lebih menahan gitu. Kalau ini nggak menahan banget nih. Tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu perbedaannya juga dari segi build quality-nya. Kemudian dari lampu indikatornya. Lampu indikatornya untuk kita misalnya lagi ngecas gitu, ini lampunya ini memanjang nih, ini besar nih. Yang untuk R50i NC. Kalau yang R50i biasa dia cuman titik kecil ini teman. Oke, langsung aja kita jelasin kita praktekin biar kelihatan ya. Ini langsung saya colok di power bank. Jadi kalau ketika teman-teman ngecas itu, kalau yang R50i NC itu dia gini tampilannya. Nah besar ya lampunya guys. Kalau yang R50i biasa dia cuman yang titik itu aja teman-teman. Nah kan titik doang. Nah jadi memang lebih premiuman yang inilah ya. Ini kayak sudah yang level-level TWS 500 ribuan gitu ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya untuk tampilan kalau kita lagi ngecas. Dan dia kalau tanda klip-klip gini dia lagi ngecas ya. Kalau dia sudah diam atau maksudnya lampunya sudah nggak kelap-kelip lagi, tandanya dia sudah terisi penuh ya teman-teman. Sama juga dengan yang ini kayak gitu. Kemudian langsung aja kita lihat TWS nya teman-teman. Bentar, langsung aja kita lihat perbedaan dari dalamnya. Ini juga kita buka biar kita langsung komparasi gini. Nah jadi ini bentuknya teman-teman ya. Kalau dilihat dari kasat mata gini ya memang kelihatannya mewahnya sih mirip-mirip aja ya teman-teman. Cuman kalau saya yang langsung lihat begini memang ini beda ya. Ini lebih mewah gitu teman-teman, lebih berisi, berbobot. Ini berbobot teman-teman. Kalau yang ini tuh lebih ringan dari perasaan kita gitu ya, megang keduanya gini kayak gitu teman-teman gini ya. Kemudian kalau kita cabut pasang TWS nya itu dia ada indikator kayak tadi ya, indikator lampu putih. Kalau yang ini indikator lampu putih juga cuman kecil tuh, kecil ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya perbedaannya. Kemudian kita lihat dari bentuk TWS nya biar langsung sekalian kita perbandingkan ya. Dan ini dia bentuk TWS nya atau earphone nya. Dia sama-sama menggunakan karet atau ear tips nya tadi ya. Dia sama-sama menggunakan ear tips dan sama-sama mempunyai cadangan ear tips juga kayak yang tadi ya di dalam boxnya. 3 ukuran S, M sama L kayak gini ya. Nah dari segi desainnya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri ya nih. Dia kalau beratnya sendiri
yang saya rasain itu memang kayaknya ini lebih berbobot deh. Ini lebih berbobot dari yang R50i biasa, dari ini. Jadi ini lebih berbobot, mungkin karena pengaruh mic-nya ini sudah dua ya, di satu TWS-nya sudah 2 mic. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, jadi itu perbedaannya. Kemudian perbedaan selanjutnya dari segi tangkainya. Kalau tangkainya ini lebih panjang yang R50i biasa teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat tuh perbedaannya, lebih panjang yang putih ya, R50i biasa dari yang R50i NC teman-teman. Nah jadi dari tampilan kita saat memakai juga pasti beda ya, karena ini lebih panjang ke depan gitu, ini lebih pendek, lebih minimalis dan powerful kalau ini teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau segi ininya sama aja ya, untuk bentuk yang ininya, kepalanya ini untuk masuk ke telinga gitu ya. Dari untuk ngecasnya juga ini yang kuningannya juga sama di situ. Kalau dari segi tempat casnya juga kayak gini teman-teman. Nah jadi kayak gini ya tampilannya. Memang kalau dilihat gini besaran ini teman-teman, dia cuman menang size-nya aja, tapi untuk kualitasnya masih lebih besar, lebih bagus ini teman-teman, lebih lengkap. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah tadi perbandingan dari kedua TWS ini. Nah kan jadi kedengaran banget, ini tuh lebih kasar, yang ini tuh lebih halus ya kalau kita nutup casingnya gitu. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman untuk perbedaan dari keduanya ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman dalam memilih TWS yang teman-teman inginkan gitu teman-teman. Perbedaan yang lain sudah nggak ada lagi ya teman-teman, cuman itu aja yang memang kelihatan banget dari kelengkapannya juga. Apa aja yang menjadi perbedaannya bisa kita sudah lihat tadi ya di video ini. Oke, jadi kesimpulannya dari saya ya teman-teman, masukan dari saya kalau teman-teman pengen yang memang lengkap dari fitur-fiturnya dan juga soundnya lebih enak, ngebassnya lebih powerful, terus dia sudah ada noise cancelling, sudah ada gaming mode. Nah dari semuanya itu saran saya atau rekomendasi dari saya, beli yang ini aja sekalian teman, karena memang harga itu ada harga ada kualitas ya, kayak orang bilang gitu teman-teman. Jadi memang ini tuh memang lebih bagus sih kalau dari segi TWS yang harganya itu di 200 ribuan teman-teman. Ya memang sih sekarang tuh harganya masih sekitaran 270-an ya, ini paling murahnya 270-an. Kalau yang ini harganya sekarang, kemarin saya belinya itu di sekitaran 160 ribuan. Jadi perbedaannya itu ada sekitar 100 ribuan ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelasin di video kali ini. Sudah panjang banget durasinya, mohon maaf teman-teman. Jadi semoga bisa ngebantu teman-teman yang lagi nyari TWS, ada referensi gitulah teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah simak. Sampai ketemu di next video teman-teman. Bye bye.